Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Ilmiati. Saya adalah staf pengajar pada program studi budidaya pertanian Fakultas Sains Sosial dan Pendidikan Universitas Bima Nusantara Bukit Tinggi. Saya mengabdi sebagai dosen sejak tahun 2014. Beberapa mata kuliah yang saya ampu diantaranya adalah dasar-dasar agronomi, teknologi budidaya tanaman hortikultura, teknologi dan manajemen pertanian, fisiologi tumbuhan, ekologi tumbuhan, dan botani tumbuhan. Pada video ini, saya akan menyampaikan mata kuliah dasar-dasar agronomi. Mata kuliah ini biasanya muncul pada semester ganjil bagi mahasiswa tahun pertama yang terdiri atas 2 SKS, di mana 1 SKS ada teori dan 1 SKS adalah praktikum. Tujuan mata kuliah dasar-dasar agronomi ini adalah memberikan pengetahuan dasar tentang prinsip-prinsip agronomi, budidaya tanaman, pengelolaan lahan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi tanaman. Demikian perkenalan dari saya. Kita lanjut penyampaian materi. Let's go. Dari sesuatu yang hidup, baik itu yang termasuk benda hidup apa saja? Ada yang bisa jawab? Termasuk benda hidup? Manusia, ada tumbuhan, ada tumbuhan. Tumbuhan itu yang biasa kita pakai itu adalah tumbuhan. Dan manusia jarang. Kita menggunakan dari mana? Juga ada biji. Dari tumbuhan biasanya. Dari tumbuhan kita bisa dari biji-bijian yang sudah terbuang ini yang pada saat panen. Nah, ini menjadi bahan organik biji-bijian ini, dan biji-bijian yang sudah mungkin jatuh menjadi tumbuhan baru. Nah, itu menjadi bahan organik. Lalu alternatifnya kembali lagi ke tanah. Nah, ini ada beberapa bahan organik sumber primer, yaitu jaringan organik tanaman seperti daun, ranting, cabang, buah, atau biji. Kemudian ada ekskunder. Ada bahan organik ekskunder, yaitu jaringan organik fauna. Jadi yang berupa kotoran hewan, mikrofauna. Ketiga, ada sumber air
yang dari luar itu ya, beberapa pupuk dari luar. Lalu pupuk hijau, kompos, semua itu adalah bahan organik yang mempengaruhi apa tadi? Mempengaruhi di tulisannya? Mempengaruhi agronomi. Agronomi adalah upaya untuk pengelolaan lahan, ya. Sehingga bahan organik yang dari daun kita bisa manfaatkan untuk pupuk organik, pupuk kompos, pestisida juga ini daun-daunan dari rumput-rumputan juga bisa kita pakai untuk bahan dasar pembuatan pestisida organik. Ini bahan-bahan ini berasal dari kita gunakan. Nah, ada yang bisa jawab nggak? Disebut dengan buku hijau. Ada yang bisa jawab tentang buku hijau? Ini yang dipegangnya apa nih? Namanya apa? Hijau. Ini daunnya buku hijau itu semua berasal dari tumbuhan. Dari tumbuhan. Karena ini unsur hara yang di dalam daun ini itu sudah cukup dan menguraikannya juga. Apa perbedaan dari buku hijau dan buku hijau? Ada yang bisa jawab beda buku hijau buku hayati? Ada yang bisa jawab perbedaan buku hijau buku hayati? Kabil? Buku hijau berasal dari daun, proses untuk daun. Ya. Buku hayati itu buku yang dikelola untuk semua kebutuhan makan. Ada yang bisa sebutkan ya? Ya Bu. Ya. Jesse. Buku hijau itu adalah jenis buku yang berasal dari tanaman yang ditanam khusus untuk dijadikan pupuk. Sedangkan buku hayati adalah jenis pupuk yang mengandung mikroorganisme hidup seperti bakteri dan jamur. Ya. Betul ya. Yang bedanya buku hijau itu dari organ-organ daunnya. Kalau hayati dia masih hidup, so ada mikroorganismenya, baik jamur maupun bakteri ya, ataupun zat aktif yang lainnya. Itu bedanya antara buku hijau dan air itu bisa mencapai 60-90% kadar airnya di sini. Ya. Makanya di suatu organ itu sedang karena kadar airnya tinggi 60-90% kadar air di dalam rata-rata kalau tidak rata-rata 75%. Kemudian bagian padatan sekitar 25%. Di dalam organ ini yang padatnya itu sekitar 25%. Hidrat adanya 60%, proteinnya ada 10% ini. Ada 10%, lalu ini 10%, ya itu bergantung ya. Kalau bagiannya itu adalah bagian daun, sebenarnya tidak terlalu besar. Tapi kalau itu bagian yang organiknya adalah batang, nah ini liquidnya paling besar. Ini liquidnya berkayu, kayu. Ini paling besar, ini dan ada yang lemak. Betul, kalau ini ada lemaknya nggak kira-kira? Ada yang masuk sampai 100% sampai lemak. Tapi kalau bahan organik lain seperti kacang-kacangan itu lemaknya lebih tinggi. Ke contoh bentuknya pupuk. Pupuk. Ada yang tahu yang disebut dengan pupuk? Ya. Pupuk adalah senyawa yang mengandung unsur hara yang diberikan pada tanah. Oke, unsur hara. Jadi pupuk adalah unsur hara. Apa saja tadi unsur hara yang ada di sini? Makro dan mikro. Unsurnya dari sebutkan contoh. Kalau Unsur? Masih ingat unsur hara? Nitrogen. Unsur hara. Ada makro, artinya itu kan dalam kan besar. Lalu mikro. Kecil.
hidrogen. Dan nanti yang makro penunjangnya adalah nitrogen, terus fosfor, Dan kalium. Oke, kalau petani kalau Termasuk penyakit contohnya kalau mungkin pada cabai, ya tahu? Hitam nih, hitam bu. nama penyakitnya. Jamur. Jamur. Itu pakai masakan pakai virus. Apa namanya? Nama penyakit. Pada cabai. Itu nanti centang. Ada yang lain? Ayo, penyakit yang sering menyerang orang cabai. Ini menjadi momok bagi kita. Ya. Dari gulma, faktor biotik dari gulma, contohnya seperti kita ini kan banyak yang ada di lahan, lalu Escherichia coli, dan seterusnya. Nah, seterusnya ini seperti memang banyak yang dominan. Mungkin ada monopoli pengiraan saya, beberapa banyak juga mendominasi lahan pertanian. Nah, itu tadi berbicara tentang unsur-unsur yang mempengaruhi agronomi dari faktor biotik. Untuk berikutnya, untuk memperdalam pemahaman ada tugas ya, yang harus dari mahasiswa kerjakan, yaitu mencari contoh faktor yang mempengaruhi agronomi dari aspek biotik. Pertama oleh yang namanya apit, keriting dalam namanya apit, menyebabkan jadi keriting. Keriting itu mungkinnya keriting daun. Ada yang disebabkan oleh bakteri, virus, mikroorganisme. Contohnya penyakit ini keriting dan kuning. Pernah lihat cabai yang kuning? Virus, serangan virus. Nah, itu contoh penyakit pada virus. Berikutnya adalah gulma. Contoh gulma apa saja? Saya tahu. Contoh gulma yang paling umum. Rumput. Kita apa? Rumputan. Ya, termasuk kami rumputan termasuk gulma yang paling dominan. Rumput ada steki, ada rumput kaca, ada rumput yang lainnya. Lalu apa lagi? Itu gulma? Berdu, termasuk tanaman yang mempunyai daunnya lebar. Ada sekali contohnya ya. Nah, itu faktor yang mempengaruhi bertugas mencari mendalami pemahaman, mencari contoh nama penyakit gulma pada tanaman padi. Oke, pada tanaman padi apa saja namanya, apa saja penyakitnya, apa saja gulmanya. Paham? Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak yang ditanyakan? Tidak Bu. Kalau tidak kita tutup pertemuan hari ini dan kita ketemu diberikan kawan. Banyak maaf apabila itu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan video pengajaran pada mata kuliah dasar-dasar agronomi sebagai salah satu syarat pengurusan sertifikasi dosen dalam pernyataan diri dosen
dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih atas perhatian. Banyak maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.